yang akan kita bicarakan hari ini? Saya ingin Ibu membantu saya, melihat saya bagaimana saya mengcoaching Ibu Mariati sebentar. Kemudian saya ingin Ibu membantu saya. Saya sebenarnya ingin meningkatkan kompetensi saya. Saya kurang fokus pada saat mendengarkan orang bercerita. Kemudian saya belum terlalu lincah untuk menentukan kata-kata kunci, sehingga saya kesulitan untuk mengungkapkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti saya minta tolong juga Ibu melihat saya apakah saya sudah bisa membantu Ibu Mariati sebentar menemukan solusi dari masalahnya atau tidak. Berarti dalam hal ini kompetensi yang ingin dikembangkan ini ketiga-tiganya ya? Ya, Oke. Berarti sebentar saya akan mengamati Bapak ya. bagaimana cara Bapak mengembangkan kompetensi yang dari ketiga ini. Ya. Terus bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan dikembangkan? Selama ini saya kurang fokus mendengarkan orang yang lebih bercerita. Jadi kadang ada lagi asik-asik mendengarkan ceritanya ini, Ya. tiba-tiba saya terganggu oleh pikiran ke tempat lain. Nah itu saya belum bisa fokus dalam hal mendengarkan. Kemudian belum lincah yang kedua belum lincah menentukan kata kunci. Oke, kata kunci ya. Karena saya mau melakukan pertanyaan berbobot kan utamanya pasti dari kata kunci. Jadi saya belum lincah dari itu. Kemudian itu saja intinya. Jadi yang ketiga nanti Ibu tinggal lihat ke saya, lihat saja saya sudah bisa memberikan solusi ke coach atau belum. Jadi setelah sebentar ini proses coachingnya, nanti kira-kira harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti itu apa? Yang saya harapkan semoga di coaching sebentar saya sudah bisa menghadirkan diri saya sepenuhnya, sehingga saya bisa mendengar semua apa yang dikeluhkan oleh coach. Kemudian saya bisa cepat menemukan kata kunci, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang mengantarkan coach bisa mengambil kesimpulan solusi sendiri dari permasalahannya. Baiklah, silakan Bapak melakukan proses coaching kepada Ibu Mariati. Nanti setelah itu kita akan kembali untuk melakukan refleksi tentang apa yang sudah Bapak lakukan. Iya. Ya, selamat bertugas, selamat meng-coaching. Siap. Semoga berhasil. Iya, semoga berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang Ibu. Saya dengar kemarin ini Ibu punya sedikit permasalahan, entah bagaimana benar atau tidak yang saya dengar di luar. Saya mau dengar langsung dari Ibu, apa yang Ibu hadapi sekarang? Aduh, agak berat ini Pak Surya. Beratnya itu di mana Bu? Beratnya bagaimana ini? Apa ya? Murid saya yang sekarang ini yang kelas 6 ini Pak Surya beda dengan yang tahun lalu. Yang sekarang ini kalau lagi belajar tuh Pak Surya kayaknya mereka cuek. Terus kalau saya kasih tugas itu ada saja yang tidak kerja tugas. Baru bagaimana ya? Ada itu murid saya yang perempuan. Ya. Kalau saya kasih tugas, misalkan tugas bahasa Indonesia atau apa, itu mah dia menggambar Pak Surya. Menggambar. Iya, menggambar motor. Gambar motor. Iya. Iya Bu. Kadang itu bikin saya jengkel, bikin saya kesel. Tapi kalau saya mau marah kok nggak enak ya Pak Surya depan anak-anak. Iya betul. Kan kita janganlah kita menunjukkan yang tidak bagus. Iya. Jadi cuek dan kadang tidak sesuai apa yang di Ibu instruksikan dengan apa yang mereka laksanakan, gitu ya Bu? Iya betul. Harapannya Ibu setelah kita cerita-cerita ini, bincang-bincang ini, kira-kira apa Bu? Ibu mau dapatkan dari hasil cerita-cerita kita ini? Iya ini Pak Surya, itulah sebabnya kenapa saya menghubungi Pak Surya, karena saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak Surya.
Ya, solusi untuk permasalahan tadi siswa yang cuek ya. Iya Pak. Dan mereka bertindak bertindak laku seperti tidak seperti apa yang ibu instruksikan. Betul Pak Surya. Ya, oke. Kondisi atau situasi seperti apa yang ibu membayangkan anak-anak dalam kelas itu harusnya seperti apa, Bu? Yang ibu bayangkan? Saya harapkan itu murid saya itu Pak aktif ya Pak ya, aktif dalam setiap pembelajaran. Kemudian mereka itu melakukan apa yang saya inginkan dari tujuan pembelajaran saat itu Pak. Berarti ingin aktif dan sesuai dengan instruksi dari ibu ya. Tujuan pembelajaran. Sesuai tujuan pembelajaran. Iya. Oke. Di kelas. Apa sih yang membuat anak-anak ibu itu sampai cuek gitu, sampai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan instruksi ibu, sesuai tujuan pembelajaran? Kira-kira apa yang membuat mereka seperti itu kira-kira? Apa ya, kalau saya pikir-pikir sih Pak, apa mereka tidak tertarik ya dengan pembelajaran saya? Tidak tertarik. Oh iya, betul. Iya. Jadi mereka tidak tertarik dengan pembelajarannya ibu ya? Iya. Oke, berarti masalahnya di situ yang ibu sudah sampaikan tadi. Apa yang ibu mau laksanakan? Apa yang ibu rencanakan supaya pembelajarannya ibu, anak-anaknya ibu menjadi tertarik dan tidak cuek lagi? Kira-kira apa yang ibu mau laksanakan? Yang ada di pikirannya ibu, yang ibu bayangkan? Sempat sih saya mikir Pak Sur, apa saya ini harus melakukan asesmen dulu ya Pak ya? Asesmen? Sebelum pembelajaran. Boleh, asesmen pembelajaran. Mungkin dengan asesmen tersebut atau asesmen diagnostik tersebut, saya bisa menentukan materi yang cocok untuk murid saya, kemudian mungkin bisa bervariasi cara memberikan materinya seperti itu Pak Surya. Selain asesmen diagnostik, lagi tidak tambahan dalam harapannya ibu untuk membuat murid-murid ibu tidak menjadi lebih tertarik dalam pembelajaran itu? Selain asesmen diagnostik, kira-kira apa lagi? Masih ada atau iya, setelah asesmen diagnostik mungkin dari situ saya bisa memetakan kebutuhan belajar murid saya. Iya, oke. Iya, kalau setelah memetakan mungkin bisa ya Pak, setelah saya petakan kemudian saya buat RPP berdiferensiasi mungkin ya Pak ya? Iya. Mungkin kayaknya Bisa RPP berdiferensiasi. Sehingga dari asesmen diagnostik, kemudian memetakan kebutuhannya anak-anak ibu, kemudian ada rencana di atas kertas yang RPP berdiferensiasi. Kapan ibu mau laksanakan apa yang sudah ibu buatkan tadi? Apa yang ibu sudah nyatakan tadi, bahwa mau asesmen atau mau kemudian memetakan kebutuhan, kemudian membuat RPP itu kapan? Kalau untuk asesmen sih mungkin secepatnya Pak ya. Asesmen diagnostik mungkin secepatnya, insya Allah besok saya akan mulai lakukan asesmen. Tapi kalau untuk setelah itu saya akan petakan, kemudian saya akan membuat RPP berdiferensiasinya. Mungkin itu kalau membuat RPP saya agak membutuhkan waktu Pak Surya. Iya. Nah, siapa yang bisa bantu ibu dalam melakukan asesmen, dalam memetakan kebutuhan, dalam membuat RPP berdiferensiasi? Siapa yang bisa ibu libatkan, yang bisa bantu ibu dalam melaksanakan ketiga tahapan tadi, ketiga solusi yang ibu berikan tadi? Siapa yang bisa menemani ibu membuat itu semua? Kalau menurut saya sih Pak, bisa saya mungkin berkolaborasi dulu dengan teman sejawat. Setelah itu bisa tentunya dengan murid-murid saya. Teman sejawat supaya untuk dinilai, dan murid-murid sudah pasti karena mereka sebagai objek ya. Iya. Iya. Dari semua tiga hal tadi yang ibu sampaikan, kemudian besok sudah mau ke teman sejawat untuk melaksanakan.
tindak lanjutnya apa yang langkah apa yang sudah yang paling bisa ibu lakukan dalam waktu dekat ini supaya bisa terlihat bahwa anak-anak tidak lagi cuek di dalam pembelajaran ibu. Apa yang kira-kira ibu bisa lakukan? Tentunya Pak Surya, setelah saya melakukan 3 tahapan tadi Pak Surya, saya akan coba mengimplementasikannya di kelas Pak Surya. RPP yang sudah saya buat itu saya akan laksanakan di proses pembelajaran saya Pak Surya. Oh iya. Minggu depan saya ingin kesini lagi, ingin cerita-cerita solusi yang dari penerapan apa yang ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan sudah ada perubahan di murid-murid ibu yang tadinya cuek menjadi tidak cuek lagi. Sebelum saya tutup, apa yang ibu dapatkan hari ini dari bincang-bincang kita hari ini? Alhamdulillah Pak Surya, dengan adanya proses percakapan kita hari ini Pak Surya, saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi murid-murid saya yang tidak lagi aktif dalam pembelajaran. Kemudian Pak Surya, saya dapat dapat pencerahan dari permasalahan-permasalahan ini Pak Surya. Oke Bu, selamat berproses, selamat melaksanakan rencananya ibu tadi. Minggu depan saya kesini lagi, kita cerita-cerita lagi. Saya ingin dengar cerita dari ibu lagi tentang hasil dari penerapan apa yang ibu rasakan, apa yang ibu terapkan dari semua dari 3 hal yang ingin ibu terapkan tadi di dalam pembelajaran. Saya ingin dengar cerita lanjutannya lagi. Ya. Oh iya Pak, siap Pak, siap. Saya kira cukup untuk hari ini Bu. Ya, Terima Pak. kasih atas kesempatannya mau berbincang-bincang dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Pak Surya. Ya Bu, ya. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan Ibu Mariati tadi? Senang. Kenapa? Karena walaupun mungkin masih banyak kekurangan ataupun ketidakpuasan dalam proses coaching, tapi Ibu Mariati sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya. Jadi saya senang bisa membantu Ibu Mariati. Alhamdulillah. Iya. Pak Surya bisa menilai performa atau penampilan ketika coaching bersama Ibu Mariati tadi. Ya. Kira-kira bagaimana? Saya kembali tidak menghadirkan diri saya sepenuhnya. Artinya kalau mau dinilai tadi itu saya hadir di bercakap dengan Mariati cuma 95% atau 90% lah. Tidak sepenuhnya hadir, sehingga kadang blank dengan apa yang disampaikan Bu Mariati, sehingga saya kurang dalam menangkap kata kuncinya. Jadi pertanyaan berbobotnya mungkin agak melenceng sedikit. Jadi seperti itu. Iya. Berarti menurut Pak Surya ini belum sepenuhnya memenuhi kompetensi. Iya, belum sepenuhnya. Gitu. Iya. Apa yang membuat Bapak menilai diri sendiri dengan demikian? Tadi saya sempat blank apa yang saya mau tanyakan. Kemudian sering ketika bercerita dengan Bu Mariati, kadang saya berpikir saya berada di tempat lain gitu. Iya. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya boleh Bu. Memang itu tujuan saya Bu. Saya mau dengar apa yang kurang dari diri saya. Iya. Selama berlangsungnya coaching tadi, Pak Surya bersama Ibu Mariati, saya juga sempat menulis hasil pengamatan saya. Seperti yang sudah Bapak katakan tadi, bahwa Bapak belum sepenuhnya bisa hadir secara sepenuhnya untuk dalam proses mengcoaching tadi. Kemudian mendengarkan atau memberikan perhatian atau mendengarkan dengan baik, ya. Betul. Tapi untuk keseluruhan sebenarnya kalau menurut saya memang sudah bagus. Hanya bagian-bagian tadi yang sudah disebutkan mungkin di sini hanya perlu untuk dilatih saja sebenarnya.
diadakan pembiasaan. Iya. Karena memang semua itu kan butuh proses. Betul. Apalagi hal ini coaching ini kan sebenarnya selama ini sudah kita jalankan, hanya kita tidak sadar bahwa yang ini namanya coaching. Iya. Nah, setelah kita bertemu atau dikenalkan dengan coaching ini, berarti kita tinggal membiasakan sebenarnya, membiasakan untuk mendengarkan, membiasakan untuk secara penuh mendengarkan bagaimana curhatannya orang. Iya, curhatannya orang. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Iya. Tapi untuk keseluruhan sudah bagus. Iya. Ya. Nah, kemudian ketika saya amati tadi saat coaching itu memang ada beberapa kesulitan ya yang sempat ditemui. Ya, salah satunya yang sudah Bapak katakan tadi itu sempat blank ya sempat blank, berarti memang fokus itu sangat sangat dibutuhkan. Ya, sangat dibutuhkan sekali. Jadi kita harus benar-benar fokus ketika kita sedang berbicara dengan orang. Jadi kita Oke. Itu sebenarnya ini sudah sesuai dari standar dari yang kita jadikan rujukan dari untuk kompetensi yang sudah Bapak lakukan tadi. Jadi tinggal bagaimana nanti kita kembali berlatih dan mudah-mudahan Bapak nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan saya seperti itu. Dan untuk kedepannya jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan mungkin Bapak bisa ketemu saya. Iya, siap. Oke, Pak Surya. Iya. Kalau begitu saya mohon pamit. Karena masih ada pekerjaan yang menunggu. Iya, terima kasih banyak Bu sudah menemani saya, sudah memberikan saya penilaian tentang bagaimana meng-coaching yang sesungguhnya. Oke, sama-sama Pak Surya, semoga sukses. Iya, terima kasih.